kita sebagai perempuan nih terutama harus bisa punya penghasilan sendiri, nggak boleh bergantung sama siapapun itu, walaupun itu orang tua kita sendiri atau mungkin suaminya atau mungkin saudaranya, kita nggak boleh bergantung. Ya, kembali lagi bersama saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia. Sekarang kita sedang bersama salah satu petani milenial nih yang berasal dari Ngablak, Magelang. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Oke, sebelumnya perkenal dulu, nama saya Iva Novanda, asli sini Mbak, Deles Ngablak, Magelang. Umur saya 23 tahun. Nah, sekarang Mbak Iva ini sedang menanam apa, Mbak? Sekarang tinggal wortel sih Mbak. Kalau kemarin kan ada brokoli juga, Iya. sama wortel. Sekarang tinggal wortel. Kalau untuk menanam nih, sebelumnya pernah nanam apa aja, Mbak? Sebelumnya, karena saya baru belajar ya Mbak, sebelumnya nanam kentang. Habis kentang, ini Mbak, brokoli sama wortel. Baru sih. Berarti udah panen ya, Mbak, kemarin? Udah panen. Kalau untuk sekali panen nih, Mbak, hasilnya bisa berapa, Mbak? Kalau kemarin sih Mbak yang kentang, Iya. satu lahan ini tuh hampir 20 Mbak. Kalau brokoli kemarin udah hampir 2 juta. Alhamdulillah sedikit-sedikit Mbak. Untuk Mbak Iva ini nih, basicnya emang dari pertanian atau ada pekerjaan lain? Kalau aku freepot sih Mbak, kadang free and repot. Kalau yang aku tekuni sekarang ada 2 sih Mbak. Iya. Tani sama nyanyi. Nah, untuk membagi waktunya gimana Mbak? Kok bisa gitu membagi waktu antara tani atau penyanyi? Kalau yang aku tekuni sekarang nyanyi sama tani ya Mbak. Kerja di pabrik juga pernah, di toko juga pernah. Tapi kalau kerja ikut orang tuh kita nggak enak. Sekarang tuh enaknya kalau tani lebih fleksibel sih Mbak. Kalau pekerjaan tani udah selesai, nanti bisa lah kalau pas senggang aku terima job nyanyi gitu. Berarti benar-benar nggak ada basic pertanian ya kayak SMA-nya? Nggak ada, Oh, nggak ada Mbak. ada ya. Ada. Kalau untuk ini nih tanaman wortelnya kan baru tanam juga kan Mbak? Ya, Baru mulai. Nah, kok bagus banget nih, tips-tipsnya apa aja Mbak? lebih ke ini sih Mbak, kalau wortel kan gampang ya Mbak, nggak kayak kalau brokoli. Kalau wortel lebih ke penyubur aja sih. Berarti kalau untuk wortel ini kan gampang ya Mbak nanamnya. Nah, kalau bedanya nih sulit gampangnya tuh gimana Mbak? Untuk kan wortel gampang, terus brokoli agak sulit, itu di apanya kok? Lebih ke hamanya sih Mbak. Kalau kentang juga lebih gampang kesang hama. Jadi ada tingkatannya sih Mbak. Kalau aku sih kalau wortel gampang itu ya karena cuma penyubur aja, terus nggak terlalu banyak ada hama. Kalau brokoli kan juga agak susah juga sih Mbak. Apalagi kalau sekarang cuacanya nggak kadang panas, terus kadang hujan gitu. Kalau untuk wortel sendiri ini nih kayak penyakit yang sering menjangkiti tanamannya Mbak Iva itu apa Mbak? Atau masih sehat-sehat aja? Alhamdulillah masih sehat-sehat aja sih Mbak. Semoga kedepannya juga sehat terus. Apapun yang tak tanam, kalau kemarin kentang juga alhamdulillah, brokoli, wortel juga nggak ada apa-apa sih. Alhamdulillah ya Mbak. Iya. Nah, Mbak Iva ini kan basicnya nggak ada pertanian. Nah, untuk belajarnya gimana Mbak? Bisa berani banget untuk terjun di pertanian? Kalau belajarnya dari orang tua ya Mbak. Motivasinya juga dari orang tua, berkat dorongan dari mereka. Terjun aja langsung Mbak, nekat gitu. Ternyata sekarang malah semangat buat tani. Lebih cuan ya Mbak? Iya, lebih menggiurkan sih Mbak. Mbak Iva ini kan ada sosmed ya Mbak? Iya. Kalau untuk sosmed nih, Mbak Iva nih sering belajar nggak dari TikTok ataupun sosmed lainnya? Sering Mbak. Kita juga harus belajar dari orang lain juga ya, nggak dari orang tua aja. Iya. Kadang sering lihat konten-konten nih, apalagi di channelnya Mbak nih. Jadi kita belajar, kalau menghadapi hama kayak gimana, terus untuk penyubur yang bagus kayak gimana. Belajar juga dari sosmed Mbak, terutama dari TikTok ini. Jadi berarti nggak hanya scroll aja tapi belajar juga ya Mbak? Belajar juga Mbak.
Terus kok luas lahannya nih kan lumayan besar juga Mbak, itu berapa Mbak kira-kira luasnya? Kan kira-kira 500 meter persegi mungkin, Mbak. Lumayan ya. Ya, Nah ini berarti lahan emang dulu dari orang tua atau gimana Mbak? ya dulu tadi orang tua, Mbak. Berarti orang tua juga bertani juga ya Mbak? Orang tua dari Ya, orang tua petani, Mbak. Bapak ibu petani semua. Mbak Iva ini awalnya gimana sih kok bisa punya dua pekerjaan, nyanyi sama petani, itu gimana Mbak awalnya asal? Kalau nyanyi itu kan hobi ya, Mbak. Iya. Dari sekolah dulu emang udah suka nyanyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau petani baru sih, Mbak, baru mau terjun. Tapi ini semangat banget buat dua-duanya. Kalau udah hasilnya nih udah kelihatan belum Mbak dari bertani ini? Alhamdulillah udah, Mbak. Udah Kelihatan. udah lumayan ya. Udah lumayan, Mbak. Kalau untuk perawatannya gimana Mbak untuk tanaman wortel ini? Kalau wortel lebih ke penyubur sama ini sih, Mbak. Kalau wortel kan rumputnya banyak toh, Mbak. Iya. Paling sering-sering nyaputin rumputnya biar nanti nggak ganggu pertumbuhan wortelnya, gitu aja sih. Sama dibersih-bersih Daun-daunnya juga. Soalnya kan kalau wortel, kalau rumputnya kan banyak toh, Mbak. Iya. Nah, kalau rumputnya banyak, wortel biasanya kalah gitu. Iya. Kalau untuk pupuknya pakai apa Mbak? Pupuk dasarannya oke atau? Kalau dasarannya pupuk kandang pasti ya, Mbak. Sama kemarin pakai urea sih, Mbak. Bisa subur gini ya Mbak terus hasilnya? Iya, Mbak. Alhamdulillah. Ada nggak sih kayak impian yang ingin dicapai nih untuk bertani kedepannya atau bernyanyi seperti itu? Mungkin mimpi untuk pingin punya lahan berapa hektar atau gimana? Kalau mimpi pasti ada ya, Mbak. Kalau untuk karir aku di nyanyi, aku juga pengen lah lebih sukses dari yang sekarang. Terus kalau tani aku juga pengen lah lebih sukses dari yang sekarang. Pokoknya hasil yang aku dapat ini harus aku kembangin lagi, Mbak. Pengen dia punya sawah yang lahan yang berhektar-hektar juga pengen banget. Nanti bisa jadi penyanyi. Iya, Penyanyi sekaligus petani itu ya, Mbak. Nah, untuk Mbak ini kan penyanyi ya, Ya, kan nggak takut hitam atau gimana? Soalnya kan nyanyi hiburan gitu ya untuk masyarakat. Nah itu nggak takut kulitnya hitam atau gimana Mbak? kalau itu enggak sih, Mbak. Aku lebih takut kalau nggak pegang uang. Mbak boleh nggak sih nyanyi dikit aja? Spill dikit. Iya, Oke. kan suaranya pasti bagus nih. Enggak sih, Mbak, belajar juga. Boleh? Tiwas tak kondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang sepulmu dadi pelampiasan. Tiwas tak bangga nih tak pamer ke jebule koe milih roliyane. Ada nggak Mbak untuk pesan-pesan nih untuk anak muda di Indonesia agar tidak malu bertani atau berani memulai untuk bertani? Iya, mungkin lebih ke untuk yang kaula muda ya, Mbak, yang takut untuk bertani, terutama perempuan nih, biasanya takut hitam gitu ya. Takut hitam. Jangan takut sih, Mbak. Atau mungkin suaminya, atau mungkin saudaranya, kita nggak boleh bergantung, kita harus semangat. Dan untuk sahabat petani Indonesia, jangan patah semangat, terus semangat untuk bertani walaupun identik dengan pekerjaan yang rekoso ya, Mbak. Ya, Tapi kan kalau udah lihat hasilnya kita semangat terus. Ya cukup sekian dari kami wawancara dengan Mbak Iva ya. Nah, sampai jumpa di Sewantani episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Gak ada yang ditanyain lagi.